Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau tadi mengajak kita agar memperbanyak mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata beliau pertemuan ini tidak ada dalam rencana perjalanan safar kami dakwah ini. Jadi memang tidak terjadwal beliau bisa ketemu hadir di majelis ini. Tapi subhanallah ternyata sudah Allah jadwalkan di Lauhul Mahfuz. Jadi hari ini kita bisa ketemu, bisa bertatap muka, dan semoga hasil dari pertemuan kita ini bersama ini bisa mengantarkan kita kelak sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu Rasulullah SAW berada di surganya yang maha tinggi. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ummahat al-mubarakat fi hadha al-majlis al-mubarak, Syekhuna al-Karim, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yajziyakum khairan ala hudurikum fi hadha al-majlis, fa inna min alamati hubbillahi lil-'abdi أن يوفقه للطاعة. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب إنسانا وفقه لكل أمر يحبه الله، وهذه المجالس من المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم atau hilaqul dzikri. Dan tidak lupa juga beliau sampaikan rasa terima kasih kepada Ustadz Ferry Nur yang telah memberikan waktunya untuk beliau agar bisa menyampaikan sepatah dua patah kalimat nasihat yang insya Allah bisa kita ambil manfaat bersama di tempat yang mulia ini. Ya. Dan yang kedua, beliau juga berterima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah, jamaah yang sudah datang ke sini hadir di majelis ilmu. Sepertinya Allah itu selalu saja ketika mencintai hambanya, pasti Allah akan meletakkan hamba tersebut di tempat-tempat, di pertemuan-pertemuan, di majelis-majelis yang mengandung ridhonya. Seperti kita sekarang, beliau mengingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya bahwa di muka bumi ini Allah telah menebarkan taman-taman surganya, yaitu majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikir yang sekarang kita berada di dalamnya. Wa nahnu iyyakum nat'abu fid dunya wa najtahidu fil a'mal as-salihah. Al-maqsud al-a'zam annana nahsulu ala ridha illah wa nadkhulu jannata Allah في الآخرة. وجنة الله في الآخرة مربوطة بجنة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وهذه المجالس هي من الأسباب الموصلة إلى الجنة، فهذه رياض الجنة في الدنيا، فمن كان حاضرا في رياض الجنة في الدنيا فيقينا أنه يكون من الحاضرين في رياض الجنة في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة آمين اللهم آمين. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengingatkan bagi siapa saja yang menginginkan martabat derajat yang tinggi di surganya Allah dan menginginkan hidup kekal abadi mendapatkan kenikmatan di surganya Allah, maka setiap mukmin, muslim, mukminah harus memahami bahwa konsep surga itu yang ada di langit pasti akan terhubung dengan surga yang ada di muka bumi ini. Makanya tadi beliau mengingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian mendengarkan ada taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi ini, maka datangilah.
maka berusahalah untuk bisa istiqomah berada di dalamnya. Ini sebagai bentuk keinginan dan sebagai bentuk usaha kita agar dapat mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah, maka kita harus terkonek dan terhubung dengan surga-surga yang ada di atas muka bumi ini, yaitu majelis ilmu dan juga majelis zikir. فالذي ينبغي لنا أن نكون على أتم الاستعداد ودائما نحرص كل الحرص على أن يكون المسلم يراه الله سبحانه وتعالى في الأماكن التي يحبها الله. المسلم حريص على أن يراه الله في الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أحد العلماء لتلميذه، قال حرص على علامة التوفيق، قال له علامة التوفيق توفيق الله للعبد ما هو؟ أن يراك الله حيث أمرك، في كل مكان يأمرك الله به ويحبه الله تكون موجودا عنده، موجود في ذلك المكان. أن يراك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. الأماكن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها لا نكون موجودين فيها، وإنما نحن وإياكم اليوم موجودين في هذا المجلس المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وهو ينظر إلينا الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، آمين اللهم آمين. Ya, artinya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan, rahmat ridhonya, kemuliaan dan ditinggikan derajatnya di surga Allah, maka Allah mengikatnya kemuliaan tersebut dengan kalimat taufik. Kita alhamdulillah Allah izinkan mendapatkan taufiknya di dunia ini. Buktinya apa? Dengan wajah kita, diri kita, pribadi kita berada di tempat, di majelis yang Allah sukai dan juga cintai. Dan Allah tidak izinkan kita berada di tempat-tempat yang Allah tidak sukai dan Allah benci. Ini adalah bentuk bahwa kita semua yang ada di sini insya Allah dan juga dengan izin Allah tentunya sedang berada dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti Allah memudahkan langkah kaki kita untuk berada di majelis ilmu ini. Teringat beliau dengan ucapan seorang ulama yang mengatakan kepada muridnya, "Wahai muridku, ihris, jagalah, berjuanglah, bersegeralah menempatkan, menghadirkan dirimu di tempat-tempat yang Allah sangat sukai dan juga cintai, yaitu majelis ilmu dan juga majelis zikir. Dan jagalah agar dirimu tidak berada dan hadir di tempat-tempat yang Allah tidak sukai. Itu sebagai bentuk kita lagi menjaga taufik yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan taufik ini kelak mengantarkan kita menuju ke surga Allah yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة، الله سبحانه وتعالى له ملائكة يسيحون في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم يبحثون عن مجالس الذكر، قال فإذا رأوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا الملائكة، يتنادى جميع الملائكة أن هلموا إلى حاجتكم، اجتمعوا وجدنا الحاجة التي نبحث عنها. الملائكة لا يبحثون عن التجار، الملائكة لا يبحثون عن المزارعين، الملائكة لا يبحثون عن أي شيء له صلة بالدنيا، يبحثون عن شيء له صلة بالآخرة، له صلة بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا تداعوا فيما بينهم أن هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم، الملائكة تحفهم من حولهم، قال صلى الله عليه وسلم حتى عنان السماء، فيأتي الملائكة فيقول لهم الله من أين أتيتم؟ قالوا يا ربي من عند قوم يحمدونك ويسبحونك ويكبرونك، حديث طويل إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وماذا يطلبونني، ماذا يريدون؟ جاءوا إلى المجلس لماذا؟ قالوا يا ربي يريدون الجنة، يريدون الجنة. في الأخير قال الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم،
فلهذا أقل هدية نخرج نحن وإياكم بها من هذا المجلس أننا نخرج وقد غفرت ذنوبنا، ومن شروط دخول الجنة أن يكون العبد مغفور الذنوب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah menciptakan sekelompok malaikat yang tugasnya adalah berkeliling di atas muka bumi ini di berbagai tempat, dan memiliki tugas yaitu mencari dan mencatat, juga mendoakan, juga mengamini semua orang yang hadir di majelis ilmu dan mengamini segala bentuk permintaan dan juga permohonannya. Malaikat ini Allah tugaskan tidak mencari orang yang melakukan bisnis atau berdagang, atau mencari orang yang sedang menanam atau memanen tanaman yang dia cintai atau dia sukai. Tetapi Allah khususkan, karena malaikat ini hanya mencatat, hanya hanya mendoakan, hanya mengamini permintaan mereka-mereka yang punya hubungan langsung dengan akhirat. Dan tentunya kemudian malaikat ini mendoakan dan mengajak berada di majelis ilmu tersebut. Kemudian ditanya oleh Allah, engkau dari mana? Malaikat tadi berkata, aku baru saja berada di majelis ilmu dan aku membawa permohonan juga permintaan mereka yang hadir di majelis ilmu tersebut. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apa permohonan mereka? Mereka menginginkan surga-Mu, wahai Allah. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya engkau menjadi saksi, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir dan berada di majelis ilmu dan juga di majelis zikir. Artinya, buat siapa saja yang ingin masuk ke surganya Allah, ada satu hal yang mesti dia dapatkan, yaitu ampunan dari segala bentuk kesalahan juga dosa yang pernah dia lakukan. Dan itu hari ini insya Allah didapatkan oleh kita yang sekarang berada di majelis ilmu dan juga berada di majelis zikir di tempat yang mulia ini. Dan insya Allah malaikat mengangkat doa-doa kita, keinginan kita, dan juga malaikat juga menyampaikan kepada Allah keinginan kita untuk masuk ke surganya. Dan semoga insya Allah kita ada di sini diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan juga kesalahan yang pernah kita kerjakan. Amin. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس أن يتقبلنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على أمره والاهتداء بهديه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول جزاكم الله خيرا، شكر الله سعيكم وقبل منا ومنكم جميع الحاجات وغفر لنا ولكم جميع الذنوب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau ucapkan terima kasih telah disambut dan diterima dengan baik dan diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit nasihat buat diri beliau sendiri dan juga kita semua yang ada di sini. Semoga kita semua dilengkapi oleh Allah segala kebutuhannya, keinginannya, dan dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah kita nanti diizinkan oleh Allah bisa membersamai Rasulullah SAW di surganya yang maha tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, walaupun sangat singkat tapi Masya Allah ilmu yang kita dapatkan semakin memperkuat kita untuk bisa selalu lebih bersemangat dalam menuntut ilmu di kajian Muslimah Zikra insya Allah. Terima kasih banyak kami ucapkan, syukran katsir kepada Syekh. Semoga kedatangan Syekh hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapat pahala bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaka wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati pengurus kajian Muslimah Az-Zikra, wabil khusus
Ustazah Ajeng, ibu-ibu, dan wabil khusus lagi tamu kita dari Solo, Ustadz Irham, Habib Ahmad Ali Ashab beserta rombongan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita ditakdirkan di majelis yang mulia ini. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Majelis yang di dalamnya dibacakan untuk salawat untuk Rasulullah SAW. Majelis yang di dalamnya diadakan dakwah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itulah sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi ini. Pada pertemuan kali ini tema kita adalah generasi unik di Gaza. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengaji maka rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya mushaf silakan dibuka mushafnya. Kita buka surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, dia keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ciri-cirinya yang pertama Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwa apabila ada orang yang murtad, dia keluar daripada Islam. Dulu dia Islam, dulu dia beriman, kemudian dia murtad karena pengaruh duniawi, karena harta, karena tahta, karena wanita. Dia keluar daripada Islam. Ketahuilah, keluarnya orang tersebut daripada Islam tidak akan melunturkan kemuliaan Islam, keagungan Islam, tidak. Yang akan merugi orang tersebut. Nah, kalau ini kan puncaknya nih. Kalau di bawahnya lagi, dulu dia rajin ngaji, kemudian nggak ngaji-ngaji lagi. Apakah melunturkan kemuliaan keagungan dari pengajian? Tidak. Bahkan akan ada yang baru ikut mengaji, ikut datang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ciri-ciri mereka ini? Yang pertama, Allah mencintainya. Dan mereka pun juga mencintai Allah. Apa indikator Allah mencintai dia? Allah akan memudahkan orang tersebut untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hadir ke majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan. Dan mereka pun juga cinta kepada Allah. Kalau dia dengar ada pengajian, dia datang. Kalau dia dengar suara azan, dia penuhi panggilan tersebut, dia sholat berjamaah. Itu tanda orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Yang kedua, dia berlemah lembut kepada orang mukmin. Apapun latar belakang orang mukmin, selama dia
mengimani Allah, Rasulullah, Kitabullah dan rukun iman yang lainnya, maka dia bersikap lembut kepada orang yang beriman. Jadi nggak ada tuh orang yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah kemudian sama orang beriman dia buang muka, dia nggak mau bertegur sapa. Nggak ada model kayak begitu. Dia saling kasih sayang. Makanya kalau ketemu apa? Assalamualaikum. Kok pada diam? Ini jangan-jangan pada terkesima nih. Assalamualaikum. Nggak perlu ditanya dulu, maaf ya, mas dari mana, namanya siapa, tanggal lahirnya, nggak perlu nanya gitu. Pokoknya kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab salamnya. Kalau ada orang bersin, alhamdulillah, langsung ada kontak batinnya, kontak keimanannya. Ini karakteristiknya. Kemudian dia bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau diajak ikut perayaan agama mereka, dia nggak mau, walaupun dikasih uang segepok. Kemudian dia tidak latah, dia tidak keganjenan, dia nggak norak, nggak mantia terhadap ibadah orang lain. Lakum dinukum. Ini perlu saya tegaskan karena kita udah masuk bulan Desember. Kadang-kadang ada juga orang Islam bukan urusan agamanya, dia bersibuk ria urusan agama orang, ikut Natalan, ikut jadi panitia. Nah, saya yakin kalau jamaah zikr nggak ada yang model kayak begitu. Kenapa? Karena udah sibuk dengan urusan agama kita, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela, yang suka membuli, yang suka meledek. Dia nggak peduli. Yang penting saya berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting saya beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apapun omongan orang dia nggak peduli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja ayat ini saya sampaikan karena saya melihat ayat ini terbukti kebenarannya di Gaza, Palestina. Ketika ada orang yang mundur teratur, nggak mau membela Masjidil Aqsa, nggak mau membela saudara-saudaranya sedang terzolimi di Gaza, Palestina, Allah akan munculkan orang-orang yang mencintai Masjidil Aqsa dan membantu saudaranya di Gaza, Palestina. Dan orang-orang di Gaza, Palestina, mereka sangat mencintai Allah. Apa buktinya? Senantiasa lisannya berzikir menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dijatuhkan bom di sana sini, dar, mayat bergelimpangan, darah bercucuran, yang keluar dari lisannya adalah kalimat zikrullah. Nggak ada ngedumel sama Tuhan, nggak nyala-nyalain Tuhan. Ini gara-gara Tuhan ini saya dibom sama Israel, nggak. Ketika dia melihat ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika beban begitu berat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk meyakinkan, memantapkan akidahnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan ada mengucapkan alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Padahal rumahnya udah hancur, suaminya meninggal, ada yang anaknya meninggal, masih keluar dari lisannya kalimat alhamdulillah. Saya menganggap ini adalah wujud dari keimanan yang ada dalam dirinya. Kenapa? Kalimat yang keluar dari dasarnya adalah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai sekarang udah 70 hari Gaza dibombardir oleh zona Israel. Zona Israel nggak bisa menaklukkan Gaza. Padahal dia punya nuklir, dia punya tank Merkava, punya persenjataan lengkap, punya agen Mossad, bahkan dibantu oleh Amerika, dikirim kapal induknya, dikirim pesawatnya. Sampai detik ini pejuang di Gaza, Palestina tidak ada mengibarkan bendera putih, nggak ada yang mengangkat kedua tangan. Kalau di video yang mungkin kita dapat kirimannya, itu adalah masyarakat sipil yang ditangkap oleh zona Israel, kemudian dibuat skenario seolah-olah dia adalah pejuang Palestina, seolah-olah dia adalah Izzuddin Al-Qassam, seolah-olah dia adalah pasukan Hamas. Tidak, itu rakyat sipil, rakyat biasa yang dipaksa oleh zona Israel, kalau nggak ditembak. Lihat bagaimana zolimnya mereka.
Nah, di mana uniknya rakyat Gaza? Ini yang perlu saya sampaikan untuk kita jadi ambil pelajaran. Uniknya adalah karena mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu jadi bacaan wajib bagi mereka setiap hari. Jadi kalau sehari nggak baca Quran, malu dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah sumber kekuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, silakan dicatat surat Fussilat, surat 41 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih bocoran kepada orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu suka baca Quran. Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan orang-orang kafir berkata, apa kata orang-orang kafir? La tasma'u lihadzal Quran. Jangan kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Walghaw fihi la'alakum taglibun. Buat kegaduhan, buat hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan kalahnya umat Islam kalau umat Islam itu jauh dari Quran. Dia tinggalkan Quran, nggak dibaca Quran, nggak ditadaburkan Quran, nggak diamalkan Quran. Maka orang Islam model semacam ini akan dapat dikalahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zionis Yahudi kenapa dia tidak mampu mengalahkan rakyat Gaza? Karena rakyat Gaza berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Agustus kemarin mereka punya program khataman kubro, dari pagi sampai sore baca Al-Quran 30 juz 114 surat sekali duduk di depan masyayikh, di depan gurunya, di depan musyrif. Berapa jumlah yang mengikutinya? 1.400 orang. Berapa, Bu? 1.400 orang. Hitungannya dikit apa banyak? Banyak apa dikit? Bayangkan oleh kita, 1.400 orang nyetorin hafalan dia 30 juz. Ada yang anak-anak, ada ibu-ibu, ada yang bawa anaknya, ada nenek-nenek, ada tentara, ada polisi, ada tenaga medis ikut program tersebut Agustus sebelum ada peperangan yang dimulai tanggal 7 Oktober kemarin. Dan di Gaza setiap rumah minimal 1 orang hafal Quran. Saya alhamdulillah tahun 2009 masuk ke Gaza. Tahun 2012 sama Ustadz Irham itu masuk ke Gaza. Itu kita tanya, kita lihat di sana setiap masjid ada lembaga tempat menghafal Quran. Jadi adat kebiasaan di sana kalau ada rumah tangga nggak ada yang hafal Quran, aib, malu-maluin. Makanya ketika banyak yang menjadi korban, udah hampir 20.000 orang yang meninggal dunia, saya berkeyakinan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Mudah-mudahan mendapatkan syahid. Makanya tidak mengherankan jenazah mereka wangi, darah mereka wangi, lebih wangi dari kesturi. Insya Allah nanti ada videonya yang akan saya sampaikan. Tapi saya tanya dulu, pada mau lihat videonya enggak? Yang mau cuman berapa orang? Yang kompak dong. Mau apa enggak? Mau lihat fotonya enggak? Nah, alhamdulillah nanti mudah-mudahan bisa keluar nih gambarnya nih. Ya nggak ada yang ganggu. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi kelebihan mereka tuh mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quranul Karim. Bahkan mereka punya pemimpin namanya Ismail Hania. Itu hafal Quran 30 juz. Imam yang terfavorit di Gaza. Kalau dia ingin jadi imam taraweh, itu masyarakat dengar-dengar nih. Dia giliran di masjid mana ya? Kalau ketahuan di masjid maka masyarakat pada ke sana. Kenapa? Bacaannya merdu. Dia doa orang pada menangis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nih dalilnya nih. Surat Al-Furqan
surat 25 ayat 52. Kalau tadi surat Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Kita nggak boleh ngikutin gaya mereka, perilaku mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Kita nggak boleh ikut. Kemudian kata Allah, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi menghadapi orang-orang kafir itu dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan barokah dari Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, setiap huruf Allah akan balas 10 kebaikan kepada orang yang baca. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Makanya ketika saya baca ayat Al-Quranul Karim, kenapa saya ajak ibu-ibu? Biar ibu-ibu juga dapat pahalanya dari setiap huruf yang kita baca. Nah, saudara-saudara kita di Gaza, mereka itu berjihad dengan Al-Quran. Al-Quran itu ada di dalam kepalanya, ada di dalam hatinya, ada di dalam kantongnya, ada dalam kegiatannya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini liputan video bagaimana mereka mengikuti program setoran hafalan Al-Quran. Ini dari subuh mereka sudah datang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Kita lihat wajah-wajah mereka bersinar, cerah. Ini ahlul Quran. Nah, kita doakan mudah-mudahan mereka masih selamat, mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu kemarin ini semua dibom oleh zon Israel. Ibu-ibu pun juga ikut. Orang buta pun juga ikut. Bagaimana Allah tidak akan tolong mereka? Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu mereka diberikan apresiasi. Ini Syekh Abdurrahman Yusuf Jamal, dia pernah ke Indonesia. Ini sekarang tempatnya udah dibom di zona Israel. Ini anak kecil pun juga dia penghafal Al-Quranul Karim. Dia dapat door prize. Dia bergembira, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud syukur sampai ada yang nangis. Gimana orang terharu coba? Di dunia dia sudah dihormati, diagungkan, dimuliakan, apalagi di akhirat dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Makanya niatkan, upayakan dalam rumah tangga itu minimal satu orang ada penghafal Quran, jangan sampai enggak. Biar dia akan memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Ini yang penghafal Quran ini dia berjanji untuk berakhlak Al-Quran. Nah, kemudian ini pasukan Izzuddin Al-Qassam. Ini pasukan yang sangat ditakuti oleh zon Israel.
Syarat Izzuddin Al-Qassam itu berat, nggak bisa sembarang orang masuk. Hafal Quran 30 juz, sholat subuh berjamaah nggak putus-putus, rajin puasa Senin Kemis, melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Inilah pasukan yang dihadapi oleh Zionis Israel. Ya. Dan perlu saya informasikan, dari 40.000 pasukan Izzuddin Al-Qassam yang baru diturunkan ikut perang cuma 5.000. 35.000 lainnya di mana? Di torongan, masih di dalam tanah, belum dikeluarin. Ya. Jadi kalau istirahat mereka murojaah Al-Quran. Makanya mereka ini punya akhlakul karimah. Tawanan itu tidak diperkosa yang wanitanya, nggak dicincang, nggak dibunuh, dilepasin. Sampai tawanan itu, saya nonton filmnya itu, saya ngasih dadah sama Izzuddin Al-Qassam. Ya, itulah akhlak Al-Quran. Ini dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Sekali lagi, ini pasukan yang paling ditakuti oleh Zionis Israel dan pasukan yang terkuat saat ini di dunia. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah pasukan Zionis Israel yang didukung oleh tentara sekutu. Ya, didukung oleh Amerika, didukung oleh Prancis, didukung oleh Inggris, didukung oleh negara Eropa lainnya. Ini di rumah sakit, sambil nunggu dia baca Quran. Lihat bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Jadi nggak main HP dia. Silakan punya HP, silakan, tapi gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya luka-luka, dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia baca Al-Quranul Karim. Inilah yang disebut dengan generasi yang unik. Ya. Kemudian saudaranya yang sedang terbaring dibacain Al-Quranul Karim. Bahkan ada yang dioperasi, obat bius nggak ada, dia membaca Al-Quranul Karim untuk penenang dalam operasinya. Ini doa. Nah, ini bagian dari kekuatan mereka berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa yang orang melakukan jihad itu mustajab di sisi Allah. Makanya digunakan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah sehatkan badan mereka. Yang luka-luka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal mendapatkan pahala syahid di sisi Allah. Allah lembutkan hati kaum muslimin seluruh dunia.
sehingga mau membantu perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Doa kita, Bu, dikabul sama Allah. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Bu, kenal iblis enggak? Ini jawabannya susah, Ustaz. Dibilang kenal di mana? Dibilang enggak kenal, sering dengar. Itu iblis, Bu, makhluk Allah yang tempatnya udah dijamin masuk neraka karena kedurhakaan dia. Iblis berdoa kepada Allah, dikabul doanya oleh Allah, diterima doanya oleh Allah. Apa doa iblis? Doanya minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat untuk menggoda manusia, bukan untuk mengajak manusia beribadah, bukan ngajak manusia ke neraka. Dia punya doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana doa orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli tahajud, ahli pengajian, ahli zikir, ahli salawat, dia berdoa mengangkat kedua tangan sambil berlinang air mata, masa Allah tidak kabulkan permohonannya? Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Makanya kita jangan kikir, jangan pelit, jangan sampili, jangan ceke, jangan medit, jangan koret untuk mendoakan kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Alhamdulillah, Bu, sekedar informasi, di Masjid Az-Zikra tiap sholat 5 kali sehari semalam imam membaca kunut nazilah. Kenapa? Karena kita kirimkan doa setiap hari. Maka saya berkeyakinan penuh, ketegaran saudara-saudara kita, kuatnya saudara-saudara kita, bertahannya saudara-saudara kita di Gaza saat ini, salah satu sebabnya ada doa kaum muslimin seluruh dunia, termasuk jamaah dari Az-Zikra. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap kecil. Nah, kemudian keunikan yang lainnya adalah mereka punya anak-anak yang memiliki akidah yang kuat. Ya. Rumahnya udah hancur, saudaranya udah meninggal, tapi dia masih menyebut alhamdulillah. Inilah kekuatan iman anak-anak di Palestina. Ada 7 orang yang syahid di rumahnya. Rumah mereka puing-puing. Dia ngomong nggak pakai teks ya, keluar dari akal pikirannya, dari hati sanubarinya. Adiknya pun juga takut mendengar suara roket. Ini anak kalau nggak terbina nggak bakal mungkin ngomongnya kayak begini, Bu. Lancar banget, ya. Dan ini videonya viral ini. Kata dia, mustahil kita menyerah, justru insya Allah kita makin kuat. Kalau bukan akidah yang benar, nggak mungkin dia ngomong kayak begini. Makanya fitnah, kalau dia mengatakan akidah orang-orang di Gaza sesat, itu fitnah yang sangat besar ditujukan kepada orang-orang di Gaza. Kalau dia nggak mau bantu, dia diem, kasih kesempatan orang untuk membantu. Banyak orang yang mau bantu. Tiap pekan seluruh dunia melakukan aksi demonstrasi dukungan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Nih kita lihat lagi nih, dari Gaza, seorang anak. Betul, terputus komunikasi dengan Gaza, terputus hubungan dengan ambulan dan pertahanan awam, terputus dengan dunia, tapi tidak akan terputus komunikasi dengan Rabbul Alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Gak putus hubungan sama Allah, kata dia. Kalau bukan akidah yang benar, gak mungkin yang ngomong kayak begini, ya.
Dia baca doa dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga merasakan letih, capek, tapi harapannya sangat besar kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita, kata dia. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan kita. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ini kalimat yang keluar dari lisan seorang anak yang sudah tersentuh dengan pembinaan yang baik. Ini anak-anak, ini bukan orang tua. Ini lain lagi omongan dia. Gimana orang nggak tersentuh? Coba anak-anak aja begini modelnya. Bandingkan sama anak kita, bandingkan sama cucu kita, bandingkan sama tetangga kita. Diingatkan presiden, pemimpin dunia ya terkait dengan apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Bayangkan sudah berdakwah dia ya kepada masyarakat seluruh dunia. Jadi kata dia, kalau malaikat datang menemui saya, apa yang akan saya jawab? Saya akan menjawab sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ketika malaikat minta bantuan, memberikan bantuan. Dia hanya minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada seorang anak menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Dia membacakan hadis Rasulullah SAW. Nah, ada yang menarik. Ini ada seorang bayi, ya, entah siapa yang memberikan susu kepadanya. Lihat lagi ngenyot dia. Entah apa yang dikenyot, coba. Keluarganya udah banyak yang syahid, dibunuh oleh zon Israel. Allah selamatkan dia. Ini ada seorang syekh menjadi saksi hidup bagaimana jenazah yang wangi. Bagaimana rakyat Gaza tidak semangat dalam berjuang, ya. Allah berikan contoh real, nyata, walaupun rumah mereka hancur, dibom di sana sini, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jenazahnya baru ditemukan setelah berhari-hari tertimbun, tapi wangi, lebih wangi dari kasturi. Kemudian dia juga menyampaikan ada seorang ibu bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW di pelataran Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW tersenyum dan umatnya datang menemui Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah SAW, curhat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Bersabar, dan kemenangan itu sudah dekat. Ini ceritanya nih, tolong diperhatikan terjemahannya. Dia menangis, kemudian dia berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam itu saat dia tidur, dia bertemu Nabi Muhammad SAW. Dia bermimpi. Dia melihat Rasulullah SAW di alun-alun Masjidil Aqsa, di halaman Masjidil Aqsa. Dikelilingi oleh kaum muslimin.
yang menceritakan kepada Nabi problem mereka. Nabi mendengarkan, kemudian mengatakan kepada mereka, kabar baik untukmu, kabar baik, kemenangan telah dekat. Maka bagaimana mereka nggak yakin dalam perjuangan? Ini anak Palestina. Palestina itu buminya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ke Palestina. Nabi Daud juga di Palestina. Nabi Sulaiman juga di Palestina. Nabi Zakaria juga di Palestina. Nabi Musa juga dia ke Palestina. Semua nabi ke Palestina. Bahkan Rasulullah SAW juga melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj juga ke Palestina. Nabi Isa alaihissalam juga lahir di Palestina. Masjid Al-Aqsa terletak di Palestina. Siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Lancar banget bahasa Arabnya. Nah, kemudian saya ingin informasikan, ini yang sebelah kanan pasukan Izzuddin Al-Qassam. Ini ada lelaki tua namanya Syahmat Yasin. Dari leher sampai ujung kaki lumpuh, sangat ditakuti oleh zon Israel, bahkan akhir kehidupannya mendapatkan syahid karena dibom oleh zon Israel. Ini anak-anak ini adalah murid-murid mereka, murid-murid dia, ya, yang dibina sedemikian rupa, yang sekarang menjadi pasukan yang paling elit di muka bumi ini, pasukan yang sangat ditakuti oleh zon Israel. Ini berkah dari perjuangan. Ini bagaimana wanita di Gaza Palestina, tangannya berlumuran darah tapi dia masih menyebut lafaz Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka, Allah tegarkan keimanannya. Kalau kita belum tentu kuat, Bu, ya, belum tentu kuat kita. Karena apa? Kita masih cinta dunia, ya. Ini ada juga wanita Palestina. Diinformasikan keluarganya, sanak familinya udah banyak yang syahid. Mereka itu saling mengingatkan untuk membangkitkan semangat. Tenanglah gitu. Kita berada di jalan kesyahidan. Seluruh keluarga udah tiada. Kamu harus kuat. Karena kami tidak melahirkan kamu dalam keadaan lemah. Kamu harus berdiri dengan kakimu sendiri. Lihat bagaimana mereka saling memberikan semangat.
Ini pasukan yang senantiasa melakukan sholat berjamaah. Ini yang disebut dengan pasukan Izzuddin Al-Qassam. Bahkan di terowongan pun juga mereka melakukan sholat. Ya. Ini pasukan yang ditakuti oleh zona Israel. Yang jadi pertanyaan, mereka ini latihan di mana coba? Latihan di puncak? Bukan. Ya. Ini para layang. Pada tanggal 7 Oktober mereka memasuki wilayah Palestina 48. Palestina itu dibagi 3. Ada yang dikuasai Hamas, ada yang dikuasai Israel, ada yang dikuasai oleh Mahmud Abbas. Nah, Palestina 48 ini yang kemarin itu dimasuki oleh pejuang-pejuang Palestina sekian kilometer, sampai 40 kilometer. Ini pasukan yang sangat ditakuti oleh zona Israel. Ini bagaimana keberanian mereka. Mereka dekati tank yang dikatakan dalam ilmu peperangan ini peperangan titik nol. Nah, ketika dia mendekati tank itu dia baca surat Yasin ayat 39. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya, enggak bisa dilihat oleh tentara Israel. Allah berikan karomah kepadanya. Ini bom yang diletakkan di tank ini. Sekali lagi, kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa hal ini terjadi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir bagi jamaah yang ingin membantu saudara kita di Palestina, silahkan nanti memberikan infak terbaiknya. Infak Peduli Al-Aqsa Palestina, Bank Muamalat Indonesia BMI cabang pembantu Slipi, nomor 311 0003 kali 4427 atas nama Nurdin QQ Kispa, kode bank BMI 147. Ya, silakan memberikan infak terbaiknya. Semua infak yang diamanakan untuk saudara-saudara kita di Gaza semuanya kita salurkan. Nah, jemaah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan tim infak untuk bergerak. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, infak dulu untuk diedarkan barangkali Ustaz, baru Ya. habis itu kita pertanyaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
سلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المسرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشاعرنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, semoga infak yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Baiklah bunda-bunda, untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan ya kita ya maaf ada door prize dalam bentuk madu azikro, madu yang berkah ya insyaallah. Door prize-nya akan diberikan pada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Nah, kepada Ustadz Ferry kami persilakan untuk memberi 2 pertanyaan kepada jamaah. Silahkan kita lihat apakah jamaah tadi menyimak atau tidak. Baik Ustadz, silahkan. Dah, langsung. Pertanyaan pertama, sebutkan surat dan ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan karakteristik generasi yang unik di Gaza. Ya, siapa yang bisa? Yang bisa tunjuk tangan. Nggak dicatat tadi ya? Nggak dicatat nih, terlalu terpesona sama kisah-kisahnya. Ya, Ibu. Ada. Silakan, Bu. Yang kenceng, sebentar. Sebut namanya, Bu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Emil dari Nanggewer Indah. Surat Al-Fusilat, Al-Furqan, dan satunya Al-Maidah. Nggak, satu aja. Sebutin suratnya sama ayatnya. Yang pertama. Al-Maidah ayat 5. Kurang lengkap. Silakan yang lain. 52 ya. Yang belakang coba. Ya, betul. Namanya siapa? Dari Babakan Madang. Ya, tolong panitia dicatat namanya. Terus yang kedua, sebutkan surat dan ayat informasi dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kemenangan orang-orang kafir terkait dengan Al-Quran. Ya, siapa yang bisa? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu, mana Ustadz? Silakan Ustadz yang pilih. Yang mana Ibu? Silakan. Yang baju biru. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Etik dari Puri Alam Kencana. Al-Furqan ayat 52. Belum, salah. Ya, siapa lagi Ibu? Ya tadi, ya. Langsung Bu, sebut namanya. Nah, Ibu dari mana, namanya siapa? Saya dari Cijujung, Jembatan Hitam. Oh iya. Tolong dicatat panitia. Satu lagi ya? Udah 2 aja. Oh, kirain ada 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Oh iya, pertanyaan dari jemaah. Baik bunda-bunda, ada sedikit waktu untuk pertanyaan dari bunda ke Ustadz. Mangga silahkan yang mau bertanya angkat tangan.
Ada yang mau bertanya? Ya, sudah cukup terharu ya, Ya, cukup melihat situasi di Gaza. Saya yakin ibu-ibu di sini juga udah sering ikut aksi untuk membela Palestina. Dia ada yang bertanya, kalau Ustadz tuh udah pernah ke sana ya Ustadz ya? Iya. Tuh, langsung hadir di tempat. Silakan, barangkali ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai bertanya, saya dapat informasi atau rumors gitu ya, apabila terjadi peperangan antara Palestina dengan Israel, apabila Palestina menang, itu akan terjadi kiamat dunia besar. Apakah benar Ustadz ada informasi seperti itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya Bu ya. Ya, langsung. Langsung jawabannya to the point. Jawabannya wallahu alam. Ya, karena urusan kiamat itu urusan Allah, kita nggak tahu. Yang penting tugas kita ibadah, ya udah ibadah aja. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat saya sampaikan. Sebelum saya izin dan pamit, saya informasikan saya akan berikan buah tangan cenderamata untuk ibu-ibu, yaitu kalender Kispa tentang Palestina tahun 2024. Pada mau nggak? Pada mau nggak? Nah, nanti silakan digelar. Ini enggak, saya bukan dagang kalender, bukan ya. Tapi saya menyampaikan buah tangan, tapi kalau ada yang ingin memberikan infak untuk operasional Kispa silahkan. Nanti saya akan tinggalkan, saya titip nanti sama Umi Ala, ada di belakang tuh. Mana Umi Ala, mana ada? Di depan Ustadz. Oh, udah di depan ya. Nanti silakan digelar, silakan berikan infak terbaiknya. Ya, ini untuk operasional Kispa karena pengurus Kispa tidak ada yang dibayar, tidak ada yang digaji. Ya, jelas? Nyaonta. Nah, mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.